Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Beberapa waktu lalu ketika saya sedang dalam perjalanan yang cukup jauh, saya merasa sangat lapar. Saya kemudian membeli makanan di pinggir jalan untuk mengganjal perut yang sudah kelaparan. Sesampainya di rumah saya merasa perut saya mules. Saya merasakan perut saya mengalami masalah sehingga saya buang air besar beberapa kali. Saya kemudian menyadari bahwa saya sudah salah makan. Kalau kita salah makan secara jasmani, bisa mengakibatkan kita sakit perut, bahkan bisa masuk rumah sakit, dan yang paling parah, bisa mengakibatkan meninggal dunia karena salah makan. Karena mungkin makanan itu mengandung racun. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah makan. Bagaimana dengan makanan rohani yang kita konsumsi tiap hari? Apakah makanan rohani yang kita konsumsi tiap hari sudah tepat, sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Sangat penting bagi kita, jangan sampai kita salah mengkonsumsi makanan rohani, karena tidak semua pengajaran dari hamba-hamba Tuhan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang banyak pengajaran yang mengemas makanan rohani, kelihatannya begitu enak, begitu memikat, begitu mewah dan wah. Tetapi kalau kita mengkonsumsi makanan tersebut, kita tidak akan bisa bertahan sampai mendapatkan kehidupan yang kekal di surga, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu melenceng daripada firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan begitu mudah kita makan makanan rohani, karena itu bisa mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Apakah kita akan semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kita akan semakin mengandalkan Tuhan? Atau apakah kita akan mengenal Tuhan? Atau justru sebaliknya? Saya memiliki seorang teman yang adalah seorang hamba Tuhan yang dulunya melayani Tuhan berapi-api, yang melayani Tuhan begitu sungguh-sungguh. Namun saya terkejut ketika mendengar ia mengatakan bahwa sekarang bukan lagi zamannya kita harus menyangkal diri atau memikul salib, karena sekarang zaman kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi mengerjakan hal-hal yang kelihatannya sangat tidak mungkin, yang kelihatannya menyiksa daging kita, karena toh Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan itu secara cuma-cuma. Meskipun kita melakukan dosa atau gagal melakukan kehendak Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita, sudah mengampuni kita. Jadi tidak masalah kalau kita melakukan kesalahan, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha mengampuni. Saya kemudian mengatakan, maaf, kebenaran firman Tuhan dengan jelas menuliskan siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Tidak ada jalan pintas untuk mengikuti Yesus selain melakukan hal itu. Kemudian ia memblokir saya karena merasa berbeda pemahaman dengan saya. Tetapi saya tidak peduli. Lebih baik saya diblokir oleh manusia daripada saya diblokir oleh Tuhan. Karena bagi saya adalah suatu kewajiban kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun itu mungkin kita akan mengalami penolakan atau diblokir. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Firman Tuhan sendiri mengatakan di kitab Matius 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus adalah bagaimana ia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yesus tidak pernah bekerja setengah hati. Yesus tidak pernah bekerja setengah jalan lalu berhenti. Namun Tuhan Yesus melakukannya dengan segenap hatinya sampai pekerjaan itu tuntas. Tuhan Yesus berhasil menjalankan misinya untuk menyelamatkan umat manusia dengan menebus dosa-dosa seluruh umat manusia dengan ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita juga harus mengerti kebenaran firman Tuhan di kitab Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia hidup bukan makan roti atau makan secara fisik atau makan makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang artinya kalau firman itu tidak keluar dari mulut Allah, maka bukan kehidupan yang kita dapatkan, melainkan kematian. Jadi hati-hati mengkonsumsi makanan rohani, supaya jangan sampai kita mendapatkan kematian karena kita mendengar firman, karena kita membaca firman dan melakukan segala sesuatu firman yang bukan berasal dari mulutnya Allah, tapi berasal dari ajaran manusia, yang berasal dari tipu daya iblis. Hati-hati, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang artinya kita harus mendapatkan perkataan dari Allah sendiri. Kita harus mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan yang di atas kebenaran manusia. Jangan sampai kita mendapatkan kebenaran yang bukan berasal dari Allah, karena itu akan mendatangkan kematian, bukan saja di dunia, tetapi juga kita akan mengalami kebinasaan di neraka kalau kita salah mengkonsumsi makanan rohani. Untuk itu kita harus hati-hati, karena makanan rohani yang kita makan saat ini dan ke depan akan menentukan kehidupan kita akan berakhir di neraka atau di surga.